8 akan mempresentasikan tugas mingguan kami yang dengan materi konflik. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri Ahmad Hudan, ada Muhammad Farhan Adi Brata, Aditya Krisna, Arya Putra Prastomo, Muhammad Mubarak Pramadinah, dan Valdoro Vapardede. Selanjutnya, contoh kasus kami akan dijelaskan oleh Valdoro Vapardede. Next. Contoh kasus. Jadi kami dari kelompok 8 mengambil contoh kasus sosial atau konflik dalam ranah komunikasi kelompok yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2020. Yaitu konflik yang terjadi disebabkan oleh kasus kematian pria kulit hitam yang bernama George Floyd, yang mana dia ditangkap polisi berkulit putih di Minneapolis, Minnesota. Dari kasus ini, kami memandangnya dari perspektif Parlemen Penegak Hukum di Amerika Serikat dalam proses tahapan manajemen konflik yang mereka lakukan. Kasus kematian pria kulit hitam ini memicu gelombang kerusuhan massa di sejumlah tempat di Amerika Serikat. Pada awalnya, Floyd ditangkap karena dicurigai menggunakan uang kertas palsu dengan pecahan nominal $20 untuk membeli rokok di salah satu gerai langganannya. Menurut berita serta informasi yang kami dapat dari The New York Times, demonstrasi serta kerusuhan terjadi setidaknya di 140 kota di negara tersebut. Dan kasus ini menjadi konflik sosial yang banyak terjadi di negara-negara lain, yang mana para demonstran yang terprovokasi situasi konflik ini biasanya menyampaikan aspirasi serta berdemonstrasi di depan gedung kedutaan Amerika Serikat yang ada di negara mereka. Salah satu tindakan untuk meredam konflik sosial yang kian memanas di 140 kota di Amerika Serikat, para wali kota pun memberlakukan jam malam di hampir seluruh 40 kota. Yang mana jam malam ini merupakan jam malam terluas di Amerika Serikat sejak 1968 menyusul terbunuhnya Martin Luther King Jr. yang kala itu terjadi pada musim kampanye Pilpres. Terkait kasus tersebut, 4 anggota petugas yang melakukan penangkapan pada Floyd mengambil serangkaian tindakan yang melanggar kebijakan Departemen Kepolisian Minneapolis dan berakibat fatal yang membuat Floyd tidak dapat bernapas. Bahkan ketika korban dan para saksi meminta bantuan dan ketika ambulan datang pun leher Floyd masih diinjak selama 1 menit. Kasus kekerasan ini tersebar melalui unggahan video dari salah satu saksi mata yang kemudian viral di media sosial, yang mana menyebabkan konflik ini berdampak bermacam-macam kepada banyak aspek. Next. Analisis kasus. Melihat contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe konflik yang terjadi pada kasus George Floyd termasuk ke dalam ego konflik yang kemudian menjadi masalah rasial. Hal itu dikarenakan pada awalnya ia mendapati serangan personal secara berlebihan yang pada akhirnya memicu sebuah konflik dalam ranah kelompok. Permasalahan komunikasi atau polarized communication antara keduanya juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik pada ranah sosial seperti munculnya latent konflik karena adanya perlakuan yang kurang sesuai di mata masyarakat. Hal itulah yang membuat munculnya gerakan pembela hak asasi kulit hitam yang salah satunya ialah NAACP atau The National Association for the Advancement of Colored People untuk menuntut keadilan atas kasus ini yang kemudian diikuti oleh banyak masyarakat dunia atau biasa disebut manifest konflik. Dalam hal ini, media berperan sebagai sarana konflik di mana masyarakat bebas untuk membahas, membesarkan, serta mendiskusikan konflik atau fenomena yang sedang terjadi. Next. Hakikat dari komunikasi adalah konflik. Begitupun sebaliknya, hakikat dari konflik ialah komunikasi. Begitulah pernyataan yang dapat kami simpulkan dari materi pembahasan konflik pada perkuliahan yang lalu. Dengan adanya konflik, kita dapat mengetahui posisi keberpihakan setiap individu maupun kelompok masyarakat terkait pembahasan konflik yang sedang terjadi. Di mana pada proses ini, opini dan argumen seseorang atau sekelompok orang dapat menunjukkan di mana proses ini mereka menempatkan mereka secara berpihak. Hal tersebut juga terjadi pada contoh kasus yang kami ambil. Setelah melakukan observasi dan penelitian terhadap kasus di atas, setidaknya kami menemukan ada 3 kubu kelompok yang terbagi akibat konflik rasial yang menimpa George Floyd di Minnesota. Yaitu diantaranya yang pertama, ada kubu Black Lives Matter atau BLM, yaitu mereka yang mengutuk perbuatan 4 anggota polisi kulit putih atas apa yang mereka lakukan terhadap Floyd, atas dasar kesetaraan ras, serta menyuarakan bahwa kehidupan orang berketurunan Afrika Amerika sama pentingnya dengan ras kulit putih. Lalu yang kedua ada White Lives Matter
atau WLM, yaitu mereka yang membela nasib keempat anggota kepolisian tersebut dengan argumen bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai dengan standar operasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah perlawanan yang dikhawatirkan akan dilakukan Floyd, terlepas dari ras apa yang dia miliki. Lalu sebelum lanjut ke kubu ketiga, sebenarnya kelompok masyarakat BLM atau Black Lives Matter sudah mulai terbentuk sejak kasus demarkasi fasilitas edukasi yang diterima anak-anak kulit hitam pada tahun 1951, yaitu kasus Brown v. Board of Education of Topeka. Dan juga salah satu pemicu utamanya adalah pidato agung Sang Martin Luther King Jr. yang berjudul I Have a Dream. Selanjutnya, kubu WLM atau White Lives Matter muncul di Inggris pada tahun 2015. Lalu kubu terakhir yang akan kita bicarakan ialah mereka yang selalu mengedepankan keadilan dan mendukung apapun keputusan pengadilan terkait fenomena yang terjadi atau konflik yang sedang ada di negara mereka. Bagi mereka, semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia terlepas dari ras kulit apa yang mereka sandang. Mereka menyebutnya dengan ALM atau All Lives Matter. Dengan terpecahnya masyarakat ke dalam beberapa kelompok seperti ini, akan melahirkan banyak pemikiran baru yang akan memperkaya kelompok melalui pemikiran tersebut. Melalui proses seperti ini juga, dapat terlihat sifat asli atau ideologi yang dianut sekelompok orang saat berhadapan dengan konflik yang terjadi. Hal ini pula yang menjadi argumen pendukung dari pernyataan all conflicts cannot be resolved because of fundamental differences or ideologies. Next. Selanjutnya adalah bentuk pengaplikasian dari tahap manajemen konflik yang tepat dalam menjawab contoh kasus di atas jika dilihat melalui sudut pandang penegak hukum Amerika Serikat, ialah accommodation atau mengarah pada concern for others, di mana keadilan tertinggi menjadi prioritas utama agar konflik serupa tidak terjadi kembali. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah, apakah konflik ini sudah benar-benar selesai? Jawabannya tentu tidak. Melalui pembahasan misconception about conflict, pada poin ketiga dijelaskan bahwa perbedaan mendasar berupa ideologi yang dipegang teguh setiap individu atau kelompoklah yang menyebabkan suatu konflik tidak akan pernah benar-benar selesai, melainkan hanya bisa diredam dan juga dikurangi dampaknya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 terkait materi konflik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk melakukan tugas kelompok kali ini. Terima kasih perhatiannya, terima kasih Pak Priza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.